Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh solehah, kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 di MTS An-Nur Kota Dumai. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku, pada kesempatan hari ini berjumpa lagi dengan ibu guru. Kita akan belajar bersama mata pelajaran fikih dengan materi sholat 5 waktu. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, muatan pelajaran fikih hari ini terdapat 2. 1. Menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu, di mana tujuannya yaitu menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu. Yang kedua, menganalisis ketentuan dan tata cara sholat fardu 5 waktu. Ketiga, menganalisis hikmah pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Untuk kompetensi yang kedua, mengomunikasikan hasil analisis tata cara sholat fardu 5 waktu. Yang pertama, mengabstraksikan tata cara pelaksanaan sholat fardu 5 waktu ke dalam bentuk tulisan. Yang kedua, mengambil kesimpulan tentang hubungan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap tata cara pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Yang ketiga, mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Nah, adapun tujuan pelajaran kita yaitu adalah melalui model pembelajaran problem based learning PBL serta pendekatan saintifik dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, yaitu literasi dan mengolah informasi. Diharapkan 1. Mengamalkan sholat fardu 5 waktu pada waktu sesuai sebagai pokok ajaran Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tertib dan disiplin sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat fardu 5 waktu dengan baik. Yang ketiga, menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan sholat fardu 5 waktu dengan baik. Yang keempat, menunjukkan dalil tentang sholat fardu 5 waktu dengan benar. 5. Menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu sesuai syariat Islam. 6. Menganalisis hikmah pelaksanaan sholat fardu 5 waktu sesuai syariat Islam. Yang ketujuh, mengomunikasikan hasil analisis tata cara sholat fardu 5 waktu sesuai syariat Islam. Untuk itu, nah, yang berikutnya, ketentuan sholat 5 waktu. 1. Ketentuan sholat 5 waktu. 2. Bacaan sholat 5 waktu. 3. Hikmah sholat 5 waktu. 4. Waktu sholat 5 waktu. 5. Sujud sahwi. 6. Praktik sholat 5 waktu. 6. Praktik sujud sahwi. Adapun ketentuan sholat 5 waktu. 1. Pengertian dan hukum sholat 5 waktu. Kewajiban untuk melaksanakan sholat telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan
Quran surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah 43. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan turunkanlah rukuklah beserta orang yang rukuk. Sholat 5 waktu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf. Orang-orang yang meninggalkan sholat akan mendapat kerugian di dunia dan di akhirat. 2. Sholat fardu, sholat 5 waktu, ada syarat wajib sholat. 1. Beragama Islam. 2. Suci dari haid atau nifas. 3. Berakal dan sudah balik. 4. Telah sampai ajaran Islam kepadanya. 5. Jaga atau tidak tidur. Ketentuan sholat 5 waktu itu yang ketiga, ada syarat sah sholat. 1. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. 2. Suci badan, pakaian, dan tempat yang digunakan sholat. 3. Menutup aurat. 4. Telah masuk waktu sholat. 5. Menghadap kiblat. Adapun rukun sholat: 1. Niat. 2. Berdiri. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surah Al-Fatihah. 5. Ruku dengan tumakninah. 6. Iktidal dengan tumakninah. 7. Sujud 2 kali dengan tumakninah. 8. Duduk di antara 2 sujud. 9. Duduk tasyahud. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. 12. Salam. 13. Tertib. Yang kelima, sunnah-sunnah sholat. Adapun sunnah-sunnah sholat ada 2, yaitu sunnah hayat dan sunnah abad. 6. Hal-hal yang membatalkan sholat. A. Meninggalkan salah satu rukun. B. Tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat dengan sengaja. C. Berkata-kata dengan sengaja. D. Bergerak 3 kali berturut-turut. E. Makan dan minum walaupun sedikit. F. Tertawa terbahak-bahak. G. Terkena najis. H. Berhadas kecil atau besar. I. Mendahului imam sebanyak 2 ruku berturut-turut. J. Berubah niat atau membatalkan sholat. Yang ketujuh, tentang ketentuan sholat 5 waktu. Adapun hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat antara lain sebagai berikut. A. Memalingkan muka ke kanan dan ke kiri. B. Memejamkan mata. C. Menengadah ke langit. D. Menutup mulut rapat-rapat. B. Bacaan sholat 5 waktu ada 14. 1. Niat sholat 5 waktu. 2. Takbiratul ihram. 3. Doa iftitah. 4. Ta'awuz. 5. Membaca surah Al-Fatihah. 6. Membaca salah satu surah atau ayat Al-Quran. 7. Ruku. 8. I'tidal. 9. Sujud. 10. Duduk di antara 2 sujud. 11. Tahiyat atau tasyahud awal. 12. Tahiyat atau tasyahud akhir.
13. Berdoa setelah membaca tasahud akhir. 14. Salam. C. Hikmah sholat 5 waktu. Ada 7. 1. Sholat dapat menghapus dosa-dosa. 2. Sholat merupakan benteng hidup. 3. Sholat mendidik jiwa agar terhindar dari sifat tercela. 4. Sholat membina rasa persatuan dan persaudaraan antar sesama umat Islam. 5. Duduk iftiras atau di antara dua sujud dan tahiyat awal. 6. Duduk tawarruk atau tahiyat akhir. 7. Salam. D. Waktu sholat 5 waktu ada 5. 1. Waktu sholat zuhur, yaitu ketika matahari condong ke arah barat antara pukul 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat. 2. Waktu sholat asar ketika berakhirnya waktu zuhur antara pukul 15.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. 3. Waktu sholat maghrib sejak matahari terbenam sampai hilangnya mega atau awan merah antara pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Barat. 4. Waktu sholat isya sejak hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shadiq antara pukul 19.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat. 5. Waktu sholat subuh sejak terbit fajar shadiq hingga terbit matahari atau kira-kira pukul 04.00 sampai 05.30 waktu Indonesia Barat. E. Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena adanya perbuatan atau bacaan yang terlupakan dalam sholat. Hukumnya adalah sunat muakkad, artinya sunnah yang penting. Nah, adapun sebab-sebab sujud sahwi dilakukan antara lain: A. Tidak melakukan tasyahud awal. Ya, yang B. Kelebihan rakaat termasuk ruku dan sujud. Itu sering kita dapatkan sehari-hari apabila kita tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Yang C. Kurang rakaat dalam sholat karena lupa. D. Kurang rakaat karena ragu. E. Tertinggal membaca doa kunut dalam sholat subuh bagi pengikut mazhab Syafi'i. F. Praktek sholat 5 waktu dan sujud sahwi. Untuk memperagakan sujud sahwi, setiap siswa harus mengetahui cara melakukannya. Misalnya, seseorang yang melaksanakan sholat zuhur, ia lupa tidak melaksanakan tahiyat awal. Ia ingat jika dirinya belum melaksanakan duduk tasyahud awal ketika sedang sujud kedua pada rakaat yang keempat, maka sebelum salam melaksanakan sujud sahwi. Oke, anak-anak ibu semuanya. Nah, anak-anakku semuanya, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, anak-anakku semua ya, anak-anak yang soleh, solehah, bisa memahami pelajaran yang disampaikan oleh ibu guru. Tidak tadi yang mana tadi, mari kita tutup pelajaran hari ini
dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak-anakku yang soleh semuanya, tetap semangat. Tetap semangat ya anak-anak ya. Ya, jangan lupa jaga kesehatan untuk selalu jaga kebersihan, kemudian berolahraga secara teratur dan juga selalu memakai masker dan jangan lupa sering-sering mencuci tangan. Untuk itu Ibu Guru akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi